Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat channel Adiguna. Pada malam hari ini, saya bersama dengan Ketua Komunitas Tebak Rasau, Pak Nasidi. Ya, rencananya akan berburu ikan besar dengan cara tradisional, sebut dengan apa, Bu? Nyerampang, Bu ya? Nyerampang. Oke, baik, ikuti perjalanan kami berdua dengan Pak Nasidi. Ini alat tombaknya yang dinamakan serampang. Ya. Ini dinamakan orang nyerampang. Kalau kebiasaan disebut dengan nyerampang, ya. Kalau alat disebut dengan serampang. Serampang. Ya, alat ini memang umum digunakan oleh masyarakat pesisir dan masyarakat sungai untuk menangkap ikan, dan pada ujungnya itu memiliki semacam apa ya? Kalau kita nyebutnya ruwit gitu ya. Nah, jadi kalau ikan berhasil ditombak, maka Tidak lepas. iya tidak akan lepas. Sasaran kita ikan apa nih, Bu? Ikan gabus sama ikan baung. Ikan baus atau Gabus atau ikan baung. ikan baung ya. Ya. Oke, yuk kita jalan, Bu. Kira-kira, Bu, kalau lokasi yang di perkiraan ikan itu kayak apa, Bu? Wah, airnya, Bu. Macam seperti ini, kering. Semak-semak gitu. Ikan apa biasanya, Bu? Ikan gabus. Ikan gabus ya. Lokasinya ikan gabus, tapi ini belum ada nongol. Oke. Ya, mudah-mudahan berhasil pada malam hari ini. Ini tadi barusan hujan, Bu ya? Sore ya. Jadi airnya agak keruh. Jadi biasanya kalau hujan tuh, Bu, ikan Tinggalnya di pinggir. begitu. Nah, jalan ke arah ke tepi. Oke. Nah, kebetulan sekarang kita berada di destinasi wisata dan juga tempat konservasi sungai yang disebut dengan Tebak Rasau. Center, Bu. Jadi posisi ikan tuh diamnya di tempat semak-semak kayak gini. Oke. Jadi ikan tadi perkirakan di sekitar semak-semak gitu. Jadi harus kita melihatnya juga, ini harus 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 teliti ya. Pastinya harus bisa membedakan kayu dengan ikan. Oke. Ketua tadi bilang waktu malam ini ya memang dengan cahaya yang terbatas, tentunya harus fokus sehingga bisa membedakan mana ikan dan mana juga kayu gitu ya. Gampang nih. Nah, kira-kira kalau situasi air kayak gini, kira-kira memungkinkan dapat ikan, Bu? Jarang sih kalau posisi terang gini, jarang tinggal di sini. Oke. Dia memang biasa diamnya di antara sela-sela kayu ya, atau di sela-sela pohon rasau. Oke. Lanjutkan lagi. Oke.
Ya, sepertinya memang harus butuh kesabaran. Ya, juga memang harus perlahan-lahan berjalan di sini sehingga ikannya tidak kabur. Sering enggak nyerampang nih, Bang? Apa tiap malam? Tiap malam. Iya, tiap malam ya. Ikan apa yang bisa dapat no? Itu gabus tadi, Gabus ya. tupuk kalau kami menyebutnya. Tupuk ya. Ah, oke. Tapi Kalau ikan kita, gabus, dapat siko kan cukup untuk lauk esok. iya. Jadi memang Gede kan. memang tujuannya itu hanya untuk lauk saja, Bu ya. Tidak untuk dijual ya. Dijual. Karena juga kalau ikan sudah mati mungkin orang tidak tertarik juga kan. Tarik. Oke. Jadi memang ketua ini ngambil ikan menggunakan serampang ini ya tujuannya untuk lauk saja kan. Lauk saja. Kan juga untuk dijual juga karena peminatnya sangat sedikit kalau ikan sudah mati begitu. Karena dianggap busuk apa kan. Karena juga kalau ikan hasil serampang itu ya karena memang dianggap ikannya itu sudah dikhawatirkan sudah busuk gitu atau tidak segar lagi. Ya, perburuan masih terus berlangsung. Akankah berhasil mendapatkan ikan? Ada arwana di sini. Biasanya ada arwana juga sebenarnya. Ada biasanya tuh. Kalau arwana itu dipancing bisa enggak, Bang? Bisa sih. Tapi pastinya kalau misal kita pakai
center ini kan takut. Tidak akan mungkin makan pancing gitu. Oh gitu. Menjadikan Ya kalau air keruh seperti ini memang agak sulit melihat ikan. Jadi Bu, kalau melihat ikan berarti harus fokus we ngebediknya we, fokus dan harus cepat we. cepat, harus cepat. Tidak bisa nunggu lama-lama. Pernah enggak Bu begitu nyerampang misalnya enggak dapat gitu, lepas atau gimana? Pernah. Pernah ya. Jadi karena kita lambat, nah ditombak ikannya lari, tidak kena lah kan. Suara ikannya dulu. Ikan itu sukanya tempat kayak gini we, tenang gitu we. Tenang. Kalau berarus kurang we. Kurang. Cuma untuk lari jalan saja. Kalau tempat ini kan dia. Oke. Jadi kalau tempat ini dia lebih cenderung untuk berdiam diri ya, untuk apa? Istirahat lah seperti itu ya. Ini ngomong-ngomong, mata serampang ini buat sendiri atau beli di pasar? Bikin sendiri. Bikin sendiri ya, artinya mesan gitu ya, mesan dengan orang gitu ya. Beli itu bikin sendiri. Nempas sendiri. Nempas sendiri. Jadi kita pakai pelat. Pelat besi potong, gitu. Pelat besi kita potong. Lalu dibuat seperti ini baja mungkin Bu ya? Baja. Baja ya. Jadi bekas bar Shinso. Oh. Bekas barnya atau ya barnya mesin ini ya, mesin gergaji mesin itu ya. Chainsaw itu ya. Oke. Sampai 5 kiloan sih. Paling gede dapat ikannya berapa Bu? Berapa banyak? Paling gede sekitar 5 kilo lah, 5,5 kilo misalnya ada gitu. Ikan apa itu? Kayak macam tapa, ampok. Pernah dapat itu? Pernah. Ikan tapa ya. Nah, tahun berapa itu dapat ikan tapa? jadi waktu tahun 80-an juga kita dapat itu. Oh, 5 kiloan ya. 5 kilo. Sebesar apa itu? Kayak kepala kita lah. Hah. Gedenya. Berarti sebesar kepala kita ya? Nah, sebesar kepala Wow, kita. wow. Panjangnya? Panjang setengah meter lebih lah. Panjang setengah meter. Sekitar 70 cm lah kita panjangnya. Nah, itu sekitar 5 kiloan siko. Nah, jadi kita kalau misalnya kita tidak pakai alat kuat, ya rugi. Pastinya kalau kita tombak dia sakit, ikannya tidak dapat. Oh. Nah, jadi pastinya kita harus dapat gitu. Kalau kita pakai besi-besi ini, misalnya serampang tadi pakai besi ini lemah, ini patah. Kalau ini tidak gampang kalah. Jadi menggunakan barnya itu ya. Wush. Ternyata ketua selain nyerampang ikan juga nyerampang sampah. Tanda beliau cinta sampah kepada sungai. Dibuang di sungai lebih baik ditaruh di atas saja.
Ini merupakan malam yang kedua kita nyuar. Malam pertama kemarin kita tidak berhasil karena memang kadar airnya keruh. Tapi sekarang pada hari sudah mulai bening, mulai bening. Mudah-mudahan hari ini berhasil. Kita lihat apakah malam hari ini akan berhasil mendapatkan hasil. Waduh, kodok. Kalau melihat dari kondisi air, sepertinya ini akan dapat, ya. Mudah-mudahan. Yang pastinya airnya surut dan bening. Oke. Jadi kata-kata ketua tadi mudah untuk melihat. Ketika airnya sudah mulai surut, airnya akan bening dan akan mudah untuk melihat ikan. Tampak Kayu ke? Kayu ini. Ini. Oh, kayu. Iya, ini harus agak teliti juga. Saya kira itu tadi ikan, ternyata kayu. Jadi penasaran ini. Jadi Bu, kalau ikan-ikan besar itu pada malam ini dia cenderung bergerak liar atau di pelan gitu gerakannya itu? Bergerak liar. Liar ya. Jadi cepat gitu ya. Karena airnya surut,
Jadi dia itu istilahnya pengen cepat-cepat lari. Oh gitu. Iya pasti. Apa tadi? Oh. Jadi pergerakan dia itu dari hulu ke hilir. Oh, gerakan dari hulu ke hilir. Oke, berarti ngikuti arus air ya. Oke. Kayaknya ini sepi sekali, belum menemukan ikan. Ini jam pada hari ini sudah menunjukkan pukul 20.52. Ada satu. Ada satu. Kan Pak Di. Lah. Waduh, sepertinya Dapat. alhamdulillah. Wih, luar biasa. Alhamdulillah pada malam hari ini ikan apa nih, Bu? Ikan tupuk atau gabus. Ini ikan senter, Bu. Wih, langsung memang luar biasa sekali. Serampangan, bukan serampangan ya, apa ya? Teknik menyerampang, teknik nyerampang. Sungai Lenggang ini berapa luasnya, Bu? Jadi kalau panjangnya sih kita lihat dari data itu lebih kurang 55 km. Ini anak sungainya itu berada di berapa kecamatan, Bu? Kalau dari beberapa kecamatan mungkin 3 kecamatan. Kecamatan ya. Okay. Kecamatan Gantung, Kecamatan Renggiang, dan Kecamatan Dendang. Dendang, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Gantung. Kalau desanya kira-kira berapa desa? Kalau desa ya berapa ya? Tungkup, Nyurok. Lebih dari 10 desa berarti lebih. Yang 10 desa yang dialiri oleh Sungai Lenggang. Sungai Lenggang ini. Wih, memang panjangnya tadi sekitar 55 km dengan yang membelah di 3 kecamatan dan lebih dari 10 desa. Wow, luar biasa. Sungai Lenggang ini. Nah, kalau posisi lintang sendiri di sungai itu apa di tengah-tengah atau gimana? Pertengahan. Oh iya, karena memang Kecamatan Simpang Renggiang ini dan Desa Lintang itu satu-satunya kecamatan yang tidak terdapat laut gitu. Jadi karena kalau misalnya Sungai Lenggang ini bisa kita katakan Sungai Lenggang ini membelah dari Belitung Timur. Karena dari mulai terbitnya perbatasan Belitung Barat dengan Belitung Timur di sebelah barat sampai ke wilayah Belitung Timur di sebelah timur. Oh gitu. Pembelah itu ya. Berarti ini posisinya membelah 2 kabupaten malahan gitu ya. Oh. Ya. Dari Belitung Barat sampai ke Belitung Timur. Kira-kira gimana Pak Ketua? Apakah sudah kembali ada tanda-tanda ada ikan? Ini gelap sekali. Kayu ini kena kembang. Oh. Karena ngambil gerimba. Kumbang. Jadi lapok maksudnya. Bukan. Nanti udah pakai waktu kemarin. Terbas. Nah ini Bu, kalau dalam pengetahuan lokal masyarakat Desa Lintang itu kapan waktu ikan-ikan seperti ikan tupuk ini bertelur gitu?
Jadi kalau ikan tupuk ini ya musim istilahnya air ini pasang naik dalam posisi anggaplah Desember. Desember ya. Nah, apa Oktober, November misalnya Desember itu udah mulai bertelur. Oke. Nah gitu. Kemudian di musim kemarau nanti dia mulai timbul ada anak. Menetas gitu ya. Menetas. Oke. Jadi kenapa kita pelajari di situ, kita tahu gitu. Karena mungkin di posisi air mulai surut dia beranak, keluar anak supaya enak untuk cari makan. Jadi kan air yang lebar bisa menyempit, kemudian ikan kecil lebih banyak. Nah, dapat dia untuk mencari makan anak-anak dia. Oh gitu. Jadi pada waktu musim hujan dia bertelur. Ketika musim kemarau, ya, dimulai musim kemarau dia menetas. Dan pada saat itu yang ketua tadi, anak-anak ikan lebih gampang mendapatkan makanan karena ikan-ikan lebih kecil itu kumpul ya. Nah, jadi apa yang dikatakan orang dulu gitu, menurut kita Belitung istilahnya ada lembong, ada kebang, itu dia. Oke. Jadi iya, pada waktu itu kan ketika musim kemarau itu air yang surut itu memang hanya terdapat di beberapa anak sungai kan yang cenderung agak dalam, dengan yang disebut dengan apa tadi, kebang atau lembong. Dan ketika itu juga pada musim kemarau itu anak-anak ikan mulai menetas, dan lebih gampang mendapatkan makanan dari ikan-ikan kecil ya. Karena juga anak-anak ikan seperti gabus ini atau ikan tupuknya juga memang ukurannya juga lumayan besar gitu dibandingkan ikan-ikan kecil, misalnya ada bebidis ya. Bebidis, kemudian apa gitu. Jadi dia tetap setelah bulan Desember lagi, misalnya bulan Desember, udah musim penghujan, anaknya udah segini. Oh, udah besar. Jadi ya. Udah bisa mandiri gitu. Oh gitu. Jadi bisa untuk makan ikan-ikan yang kecil gitu ya. Bisa mandiri. Oke. Jadi hukum alam seperti itu ya. Oke. Waduh. Tapi kalau sekarang dengan anomali seperti ini, Bu, dengan cuaca yang tidak menentu ini, apakah masih seperti itu, Bu? Kebiasaan ikan-ikan itu? Kayaknya sih enggak bisa seperti itu lagi. Berubah, Bu ya? Nah, berubah. Jadi juga berpengaruh terhadap perkembangan ikan, tetap pengaruh. Iya, jumlahnya semakin terbatas berarti ya. Semakin terbatas. Oke. Jadi kalau disebut kehilangan bibit ya enggak. Iya. Tapi kekurangan pasti. Oke. Jadi kalau ikan dulu seperti ini, mungkin ini belum dikonsumsi, Bu ya? Belum. Oh, zaman dulunya. Belum. Itu harus sekilo. Ini kan enggak cuma 2 on. Hanya 2 on. Nah, kalau dulu ini dilepas gitu ya? Dilepas harus sekilo, dan juga enggak kita tebak. Oh. Enggak kita ambil. Tapi karena sekarang ikan sudah semakin sangat sulit, ya terpaksa gitu kan? Karena kita kan pengen makan lauk. Iya. Untuk lauk ya. Tapi kalau lebih kecil dari ini tetap dilepas ya? Tetap dilepas, biarkan aja. Oke. Dalam harapan mudah-mudahan bisa berkembang biak. Oke. Gitu. Nah, berarti komunitas Tebak Rasau ini juga masih menjaga-jaga nilai-nilai nenek moyang dengan cara yang konservatif kan? Contoh sungai ini. Karena istilahnya kami itu memanglah lama budaya dalam hati, istilahnya pemikiran seperti ini, yang nilai konservasi itu. Oke. Nah, dan sampai sekarang pun kita alat tombak tidak berubah seperti dulu, dan alat tangkap ikan lain pun seperti muncong, pancing, banyor, siro itu tidak berubah kayak dulu. Pernah gua nggak terpikir menggunakan racun ikan atau konsumsi bom ikan di sungai ini, pernah ada nggak terpikir? Iya, kalau sekarang sih enggak. Dulu kita pernah mengikut gitu. Pernah nyoba ya? Pernah ikut coba, tapi kita kasihan. Nah gitu, karena kenapa? Yang masih kecil nggak diambil tapi mati. Oh. Mati aja gitu, nggak diambil. Itu pakai apa dulunya tuh? Ya kalau dulu seperti akar. Akar itu ada akar tuba. Oh, akar tuba ya? Nah, akar tuba. Oke, akar tuba ya. Tapi dia kan nggak begitu istilahnya, nggak begitu ganas gitu. Nggak sampai merusak dari tumbuh-tumbuhan lain. Menggunakan akar tuba ya dulu ya. Oke.
Pernah nggak diperlombakan serampang itu? Jadi pada zaman dahulu itu kalau nggak salah orang tua bilang di tahun 80-an. Tahun 80-an. Nah, ini pernah diperlombakan nyerampang ini. Nah, diperlombakan. Itu jadi waktu acara misalnya ada Agustus 17 Agustus itu di hari raya kemerdekaan itu kita itu harus ada perlombaan apa-apa macam-macam gitu istilahnya. Dan ini nyerampang ini diperlombakan juga. Iya, tolong nyerampang ini ya. Yang mendapat juara itu misalnya di 25 kilo ikan. Juara satu itu bisa ada yang dapat 25 kilo. Gitu. Kalau sekarang, Bu? Kalau sekarang sih ya mungkin juara satunya 2 kiloan. Karena sungainya udah mulai terganggu ekosistemnya ya. Ekosistem cepat kering atau cepat apa. Kering. Kalau dulu 3 bulan masih kemarau. 3 bulan kemarau ini masih seperti ini. Masih banyak seperti ini ya. Kalau sekarang kemarau 3 bulan ya mungkin udah kebakar di sini, nggak ada lagi gitu. Pernah terbakar nggak, Bu? Baru-baru ini? Pernah terbakar. Tahun berapa itu? Jadi tahun 2019 kalau saya ingat itu di tanggal 19 juga di bulan Agustus. 19 Agustus ya. 2019 pernah terbakar. Pernah kebakar. Iya. Ini habis ya. Ini seperti ini ya. Mungkin ini juga sisa-sisanya yang terbakar kemarin, Bu ya? Iya. Inilah. Bisa di center, Bu? Ya, bisa. Ya. Oke. Ini bekas-bekas yang kemarin ya. Dia juga ternyata pohon ini kalau sudah terbakar ya, rusak, dia tidak mudah tidak mudah hancur. Dia akan lama sekali dia akan terurai di sungai. Gitu. Nah, kalau sekarang kembali ke sekarang, Bu. Kalau sekarang kira-kira kalau diadakan lomba 7 Agustus, Bu. Kira-kira bisa berapa lah per orang dapatnya itu? Bisa nggak 25 kilo gitu? Kayaknya sih enggak. Karena apa? Dari sejak tahun berapa kemarin itu, tahun 2000-an. Nah, ikan-ikan ini sudah mulai kurang karena ekosistem sungai ini udah mulai berubah. Pertama, airnya terlalu cepat kekeringan. Cepat kering ya. Yang kedua, misalnya bekas-bekas apa seperti rasau dimakan api ini kan menjadi penyebab juga. Ikan itu udah nggak mau lagi tinggal di bawah rasau itu. Karena mungkin terlalu asam ya. Itu. Kalau yang banjir tahun 2017 kemarin berapa ada pengaruh juga nggak kira-kira? Ada. Itu sedikit banyaknya pasti ada pengaruh banjir itu. Jadi yang pertama kita lihat dengan mata kepala sendiri, ikan-ikan itu yang terkena pukat jaring masyarakat itu sangat banyak sekali tidak dimanfaatkan. Karena busuk tadi? Ya, karena busuk. Karena airnya terlalu cepat naik. Makanya masyarakat kan istilahnya nelayan di sini. Dia membentangkan membentangkan jaring itu di daratan. Daratan. Nah, terus terkena hujan deras. Itu banjir. Membentangkan jaring itu untuk memperbaiki saja. Untuk memperbaiki, menjemur. Menjemur gitu ya. Itu banyak ikannya mati di situ. Jadi pada waktu di halaman rumah di jaring kena banjir, ikan nyangkut gitu di jaring. Di situ banyak sekali. Wow. Wow. Seperti ikan bau. Nah, kalau di siro gimana tuh siro tuh? Kalau apakah banyak juga yang enggak ini dia enggak mati, tetap kalau airnya udah penuh banget dia keluar dari atas. Nah, itu banjir kemarin berapa hari, Bu? Ini sungai Tebak Rasau yang kita alami di Tebak Rasau ini selama 3 hari nggak bisa dilihat gitu. Karena penuh dengan air ya. Nah, apalagi di tempat kita ini itu nggak bisa datang. Karena kita takut kita di pinggir aja juga udah sangat khawatir. Jadi dia surut ke kondisi normal itu berapa hari? 3 hari. 3 hari. Jadi hari keempat udah bisa normal kembali. Dan artinya juga mungkin gara-gara itu juga ada banjir tahun 2017, terus juga kebakaran tahun 2019. Ya juga menyebabkan ini. Tapi tetap semangat berupaya untuk melindungi. Tetap semangat. Iya. Dan harapan kami dari komunitas mudah-mudahan kita dari semua masyarakat dan pihak-pihak terkait yang istilahnya pengen melindungi ini dan berhak melindungi ini, mari kita sama-sama. Berartinya Tebak Rasau ini dan Sungai Lenggang ini bukan hanya milik komunitas Tebak Rasau kan? Tapi milik semua orang. Milik semua orang. Ya. Oke. Itu himbauan dari ketua. Ya. Kata kuncinya adalah Sungai Lenggang dan Tebak Rasau ini adalah milik kita bersama ya, siapapun boleh ikut untuk melestarikannya, termasuk teman-teman yang ada di luar Pulau Belitung, dengan memberikan semangat dengan kawan-kawan Tebak Rasau.
Bagi kawan-kawan yang masih belum mengenal Tebak Rasau, silakan berkunjung ke Tebak Rasau di Desa Lintang, Kecamatan Simpang Renggiang. Oke. Kabupaten Belitung Timur, ya. Ya. Oke, Wah. Ya. Ngomong-ngomong nih, Wah, ikan ini mau diapakan nih, Wah? Ini nanti kita bakar. Bakar? Ya. Nanti kenapa nggak dibikin yang lain, Wah? Bakar. Ya, kalau misalnya dibikin yang lain mungkin kita nggak cukup gitu, karena teman kita ramai di pondok. Jadi kalau kita bakar kita dapat bagi sedikit-sedikit campur, misalnya kue atau apa. Kalau bahasa Belitongnya apa dibakar itu? Ditunu. Ikan tupuk tunu. Tupuk tunu. Sepertinya enak sekali. Oke, Wah. Ya. Yuk kita lanjut, Wah.